Memperjuangkan pendidikan, inilah yang dilakukan para guru demi memberikan ilmunya kepada anak didiknya. Ya, mereka tanpa pamrih, bahkan rela hanya digaji dengan nilai yang tidak seberapa. Bagaimana potret pendidikan tanah air saat ini dan bagaimana pemerintah harus menyikapinya? Kita akan berbincang dengan pengamat pendidikan Indra Harismiaji yang telah hadir di studio, dan juga nanti kita akan tersambung melalui Skype dengan seorang guru honorer di Bengkulu Tengah, Dita Anggraini. Tadi kita sudah simak bagaimana ceritanya. Perjuangan dari Dita ya. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mas Indra. Mas Indra, hari ini Hari Pendidikan Nasional. Kita tahu PR-nya masih banyak ya. Tapi hari ini kita akan fokus bicara mengenai kesejahteraan para guru. Kaitannya dengan yang menjadi viral. Sebenarnya seperti apa sih kondisi kehidupan guru-guru honorer di Indonesia ini? Oke, pertama-tama selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh pemirsa, para penggiat pendidikan. Kondisinya memang sekarang itu seperti yang tadi ada berita viral tadi, memang banyak sekali guru-guru honorer yang mendapatkan penghasilan jauh dari upah minimum, gitu. Itu faktanya memang terjadi. Dan semua ini kenapa bisa demikian? Problem utamanya di tata kelola guru. Ada satu data yang diambil dari Kemdikbud sendiri. Jadi dari tahun 1999 sampai 2015, kurang lebih pertumbuhan siswa Indonesia dari kelas 1 sampai kelas 12 itu sekitar 17% pertumbuhannya ya. Pertumbuhan guru PNS 23%. Ya, jadi harusnya cukup dong ya secara jumlah guru. Nah, pertambahan guru honorer 860%. Kenapa bisa demikian ya? Nah, justru di sini kan tata kelolanya yang menjadi problem. Jumlah siswanya hanya naik 17%. Ya kan? Guru PNS sudah naik 23%. Itu udah lebih, ya kan? Tapi guru honorernya naik 860%. Dengan demikian tentunya porsi anggaran untuk guru honorer yang dibagi naiknya 860% ini akan semakin kecil. Dan ini sudah ada kajian dari Bank Dunia. Kondisi kita itu sekarang rasio antara murid dan guru salah satu yang terhebat di dunia. Dibandingkan negara maju begitu ya? Sekitar 1:15, 1:16. Kalau di negara maju? Rata-rata negara maju 1:19. Oke, nah gitu. Berarti kalau kita berbicara tentang jumlah guru sebenarnya tidak kekurangan. Karena kalau kita lihat justru oversupply ya? Secara jumlah betul, tetapi secara distribusi itu yang jadi problem. Kenapa distribusi menjadi problem? Karena tata kelola guru tadi letaknya bukan di Kemdikbud. Guru itu sekarang dikelola di daerah. Jadi kalau guru SD, SMP itu di kota kabupaten, guru SMA SMK di provinsi, ada juga yang di bawah pemerintah pusat tapi di bawahnya Kementerian Agama yang mengajar di madrasah. Jadi tidak satu pintu gitu ya tata kelolanya? Tidak satu pintu, sehingga tadi juga tidak terkontrol kan. Kenapa guru honorer jadi bengkak gitu ya? Naiknya saja 860%. Apakah terus tugasnya apa kan gitu? Kalau kita lihat dari angka-angka tadi ya wajar saja penghasilan mereka sedikit sekali karena harus dibagi dengan sekian banyak orang. Dan yang menarik lagi ya, kajian dari Bank Dunia juga mengatakan anggaran pendidikan Indonesia yang 400 triliun itu 64% larinya ke guru. Nah kok bisa? Sampai 64% guru, nanti kita akan tanya. Tapi seperti apa sih kehidupan guru honorer, Sumi? Ya, kita akan coba tanyakan ke salah seorang guru honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ada Dita Anggraini yang hari ini sudah bergabung melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Bu Dita. Selamat pagi, Mbak Cindy. Ya, kalau kita lihat Bu Dita ini masih sangat muda sekali. Selamat Hari Pendidikan Nasional, Selamat Hari Bu Guru Pendidikan Dita. Nasional, betul. Bisa diceritakan seperti apa sih sehari-hari Bu Dita mengajar, katanya jauh sekali dari tempat tinggal Anda? Ya, kalau misal dikatakan jauh sekali tidak terlalu ya. Mungkin perjalanannya itu cuma sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam. Jadi dari istilahnya dari rumah hingga ke sekolah itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Cuma gitu ya? Cuma 1,5 jam, tapi transportasinya apa nih? Transportasinya itu biasanya dari rumah itu menggunakan motor. Kemudian nanti sampai di Pul Batubara, nanti kami menyetop mobil Batubara sampai ke sekolah. Oke, Bu Dita, ini dilakukan setiap hari berarti ya?
Apakah sudah Iya. kenal dengan supir truknya setiap hari selalu sama atau ada yang mengawal atau gimana? Iya, sudah kenal. Sudah kenal Artinya ya. faktor keamanan juga sebenarnya harus diperhatikan ya. Kalau kita lihat sudah naik motor ya, harus numpang truk, jalan kaki lagi, terus nyampe sekolah. Seperti apa sih kondisi sekolah tempat Bu Dita mengajar itu? Kondisi sekolah bisa dilihat dari video itu yang sudah diambil oleh Mas Ferry itu. Kami hanya Katanya hanya disekat-sekat gitu ya. Kalau kita lihat di video tuh hanya ada sekat-sekatan Iya. saja, tidak ada Iya, bangunan cuma fisik ada yang kayu, utuh, gitu cuma ya. ada tiang, kemudian dengan atap seng tidak diberi sekat, tidak ada sekat. Oh, oke. Nah, Bu Dita ini kan sudah pernah diwawancara oleh Selamat Pagi Indonesia. Ya, Pada ya. saat itu jika Ya. Bu Dita pernah ingat, sudah ada perubahan belum Ibu? Sampai sekarang belum. Belum ada Kami perubahan. masih Sama seperti sekali itu, ya. belum ada perubahan. Oke. Baik. Bu Dita berapa lama sih mengajar sebagai guru honorer? Sudah hampir 2 tahun. Sudah 2 Kalau tahun. untuk Boleh kalau untuk di SMA itu sudah hampir 2 tahun. Baik, kita nanti akan tanyakan betul tidak sih bayaran guru honorer ini masih jauh dari kata layak. Nanti kita akan tanyakan kembali ke Bu Dita usai jeda.